Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini saya ingin komentari lagi nih, tampar lagi ya. Udah lama kita nggak komentari dia. Jadi biasa lah gayanya gaya kartun gitu kan. Jadi dia tuh mencitrakan diri sebagai orang yang pintar. Lalu lawannya yaitu dari pihak kaum muslimin diciptakan sebagai orang yang bodoh, gitu guys. Bodoh, polos, ya pokoknya parah lah guys. Dan itu dinamakan Abdul. Jadi ini dia mereferensikan kepada Ustadz Abdul Somad, gitu kan. Nah, meskipun dengan penggambaran tidak seperti Ustadz Abdul Somad, tapi seperti kakek tua yang berjenggot mungkin dan segala macam guys. Tapi jelas sekali ini citranya adalah ya teknik mereka begitu guys. Jadi saya perhatikan tuh ya ketika para orang-orang teman-teman Kristen ini yang apologet ini, cara mainnya adalah mereka tuh memframing dulu bahwa orang Islam itu adalah orang yang bodoh, ya kan? Orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang pokoknya di awal tuh itu framingnya guys. Dan disilakan dirinya adalah orang pintar. Jadi di awal tuh sudah ada pembukaan yang menjustifikasi bahwa mereka adalah orang pintar dan lawannya umat Islam itu adalah orang bodoh. Sehingga dengan framing itu mereka giring ke belakang, ya mudah. Jadi kalau dari framing pintar dan bodoh, ya mau gimana lagi? Nah, tinggal kita cerdas dalam menilainya. Betul nggak yang diceritakan dia? Jadi jangan terkecoh oleh casing. Jadi kayak ada orang ya bikin buku, lalu bikin bukunya itu adalah Belanda, penjajah Belanda yang keren melawan penjual Indonesia yang bodoh gitu guys. Nah jadi ini depan itu adalah framing. Kita nggak boleh terkecoh dengan framing judul buku ya, harus lihat isi bukunya. Benar nggak disampaikan dia gitu kan? Nah. Tanpa ragi. Abdul. Di umat Islam itu wakil Islam itu representasi Islam itu diceritakan sebagai orang bodoh yang suka marah-marah. Nah, jadi ini guys, pada ini ciri-ciri mereka gitu. Hantam depan dulu, lalu sehingga mereka mudah menarasikan bahwa ini orang memang bodoh dan suka marah-marah gitu guys. Tanpa ragi. Tuhan ente kan berbahasa Ibrani. Kenapa Injil ditulis dalam bahasa Yunani? Yesus bukan cuma bisa bahasa Ibrani, Dul, tapi bisa bahasa Aram dan bahasa Yunani juga. Pada zaman itu, bahasa Yunani adalah bahasa internasional, seperti bahasa Inggris zaman sekarang. Jadi gini ya, saya mau terangkan. Masalahnya, ya, Yesus kan orang asli Israel, ya, orang asli. Jadi kalau kita ngomong itu Indonesia itu kayak pribumi. Nah, dan dia ngomong pada pengikutnya. Ketika dia memberitakan Injil, dia memberitakan Injil kepada pengikutnya dan kepada orang-orang Israel. Nah, apa layak dia memakai bahasa internasional, bahasa Yunani? Kan tidak. Contoh, meskipun dulu bahasa internasional adalah bahasa Belanda, misalnya, ketika dia Belanda, apakah layak, atau kayak sekarang deh, bahasa internasional kan bahasa Inggris. Apa layak kita ngomong kepada pengikut kita, pada murid-murid kita, pada bangsa kita pakai bahasa Inggris? Kan tidak layak, guys. Itu masalahnya. Jadi argumentasinya ini sangat lemah. Oh, karena kenapa Bible itu dalam bahasa Yunani, sedangkan Yesus ngomong dalam bahasa Aramaik, ya kan? Jadi karena dulu bahasa internasional adalah bahasa Yunani. Ini nggak nyambung, guys. Ya. Kecuali kalau Yesus ngomong di forum internasional. Kayak sekarang nih, Presiden
atau wakil Indonesia itu ngomong di forum internasional yang didirikan oleh negara-negara internasional, baru dia ngomong pakai bahasa Inggris. Tapi masalahnya Yesus itu ngomong kepada pengikutnya, kepada orang Israel. Yesus katakan bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya Yesus itu ngomong hanya kepada Israel. Apa urusannya dia pakai bahasa internasional? Di situ tak masalahnya, guys. Sekarang. Sedangkan bahasa Aram adalah bahasa lokal, seperti bahasa Indonesia zaman sekarang. Dan bahasa Ibrani adalah bahasa suku, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lainnya. Jadi, seperti anak-anak zaman sekarang yang belajar di sekolah bagus, Guys, nggak sama ya. Bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, bahasa Batak itu beda dengan bahasa Hebrew atau bahasa Aramaik dengan bahasa Yunani. Yunani itu lain bangsa, guys. Lain bangsa. Indonesia masih bangsa kita. Ini perbandingannya bukan bahasa Aramaik dengan bahasa Yunani dibandingkan dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, tidak. Bahasa Aramaik itu adalah bahasanya nasionalnya orang-orang Israel. Ya, bahasa Hebrew. Jadi sekarang itu di Israel itu memakai bahasa Hebrew. Makanya kalau Anda nonton Ome TV itu segala macamnya, kalau Anda ngobrol dengan orang Israel, ya pakai bahasa Hebrew, bahasa Israel. Nah, itu bahasa nasionalnya. Nah, bahasa nasional kalau memang mereka itu karena sukunya ya satu, suku Yahudi. Jadi Israel itu tidak terdiri atas banyak suku. Memang ada suku Arab, tapi yang tradisional satu adalah suku Hebrew, suku Israel Yahudi itu sendiri, guys. Jadi beda, Israel itu nggak sama kayak Indonesia yang terdiri atas sebagai suku yang pribumi. Kita ada suku Batak, suku Minang, suku macam-macam gitu kan, suku Jawa. Nah, ada suku luar yang masuk kayak suku Arab sama suku Cina, suku bangsa Cina. Nah, di Israel itu suku Arab itu pendatang, ya. Suku Arab dan suku lain itu pendatang, tapi tetap yang nasionalnya adalah suku Yahudi. Ya. Jadi ini perbandingan yang tidak equal dan salah perbandingannya, guys. bisa 3 bahasa adalah hal yang biasa. Begitu juga, cukup wajar jika pada zaman itu, Yesus minimal bisa mengerti 3 bahasa. Selain itu, Injil ditulis di dalam bahasa Yunani supaya semua orang di dunia pada saat itu bisa mengerti. Masalahnya, kita ingin original untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang diucapkan orang itu. Karena ketika suatu bahasa diterjemahkan, ada banyak kemungkinan kesalahan. Ya, ada banyak kemungkinan kesalahan. Contoh, kata Lord. Yesus ngomong Lord. Yang bahasa ramainya itu saya lupa ya. Tapi itu kan Lord itu saja kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris saja diterjemahkan Indonesia itu ada 2. Di Alkitab Perjanjian Lama, Lord diartikan sebagai Tuhan. Lalu di Cetakan Baru itu diartikan sebagai Tuhan. Nah, kan Tuhan dengan Tuhan itu kan jauh beda artinya. Tuhan adalah salah satunya, nggak mungkin ada lain. Tapi kalau Tuhan itu banyak. Ada Tuhan tanah, Tuhan takur, Tuhan guru, segala macam. Jadi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia saja diartikan itu ada banyak persepsi. Nah, apalagi dari bahasa aslinya ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ada banyak distorsi. Makanya perlu dijaga kasihan dengan apa sih yang disampaikan Yesus itu. Nah, nanti baru diterjemahkan, tapi tetap aslinya itu kita pegang gitu. Itu metodologi. Contoh kayak dulu misalnya pejuang Indonesia atau Buya Hamka siapa itu ngomong dalam bahasa Indonesia. Nah, itu harus kita pegang yang aslinya, apa yang disampaikan Buya Hamka. Bahkan ketika misalnya tokoh itu ngomong dalam bahasa kuno kayak Jong Java, Akowe, gitu kan. Jadi itu harus tetap terjaga aslinya. Jadi walaupun itu diterjemahkan, ya, karena pasti akan didistorsi. Kalau orang menerjemahkan beda, akan beda penafsiran. Nah, makanya perlu kembali kepada akarnya itu bahasa aslinya. Itu penting, guys. Nah, itu tidak ada di
di mereka. Kalau kita ada. Nabi Muhammad ngomong dalam bahasa Arab, ya kita capture, kita catat dalam bahasa Arab. Masalah diterjemahkan itu lain soal. Ya. Tetap kita tuh mendapatkan aslinya, guys. Betul-betul specifically apa yang diucapkan oleh sang Nabi. Jadi, maksud ente, Tuhan ente belajar di sekolah? Ya, orang-orang Yahudi sejak zaman dulu sudah mengenal pentingnya sekolah, Dul. Jadi, pada zaman Yesus, mereka pasti menyekolahkan anak-anak mereka. Tuhan ente sekolah. Kalau Tuhan ente sekolah, siapa gurunya? Tuhannya tanpa ragi sekolah. Tuhannya tanpa... Jadi kayak gini ini ya, ini di dunia nyata tidak ada. Ini hanya ada dalam halusinasi tanpa ragi. Ya. Kita tuh kita tahu bahwa Yesus sekolah, belajar gitu kan. Dan dia mengajar juga. Tapi kita hanya menjadikan itu aluminasi bahwa tidak mungkin Tuhan belajar. Tapi kita tidak pernah gunakan itu sebagai penghinaan. Oh, Tuhan Anda belajar ketawa-tawa, enggak, guys. Kita tuh berpikir realistis dan menyampaikan aluminasi secara realistis. Ya. Kita meyakini bahwa Tuhan itu tidak mungkin belajar, tidak mungkin mengajar dalam bentuk manusia, nggak mungkin. Kan Tuhan itu adalah kan dia sudah mengutus nabi manusia, untuk apa lagi dia turun gitu. Kalau dia turun ya dia tidak perlu utus para nabi, begitu logika. Jadi kita tuh pakai logika. Jadi kita tuh tidak sampai seperti ini mengejek, menghina itu enggak. Itu hanya ada dalam halusinasi tanpa ragi. Dan dia gambarkan itu untuk sekali lagi untuk memframing bahwa ya umat Islam itu begini loh, bodoh, songong, suka menghina. Ini kan kartun, guys. Hanya ada di imajinasi dia. Harusnya dia fair, ya, debat lah, ngomong sama kaum muslimin. Itu lebih original. Jadi nampaknya memang orang-orang ini memang orang ini tanpa ragi ini memang tidak penting bagi dia itu original. Makanya alih-alih dia memakai orang Islam asli, memang orangnya ada dan betul-betul manusia, bukan tokoh kartun yang buatan dia sendiri yang bisa di-setel dia, ya. Artinya kan tidak original. Nah, makanya bagi dia itu omongan Yesus dalam bahasa Ibrani asli itu nggak penting. Cukup pakai bahasa Ibrani-nya. Nah, itu tak masalah, guys. Jadi dalam pikiran tanpa ragi ini tidak penting original, tidak penting keaslian. KW pun boleh, nggak masalah bagi dia gitu. Nah, padahal itu adalah suatu masalah. Ya, kita tuh harus tetap kembali ke akar, tetap kembali ke original. Jadi kalau Anda tidak berpegang pada yang akar asli original, Anda akan gampang tersesat. Karena Anda akan mengalami distorsi. Ya, ini kan distorsi ini. Ya, penggambaran ada orang Islam yang seperti ini, itu sudah mengalami distorsi. Gitu. Pagi sekolah, nye. Emangnya kenapa kalau Tuhan saya sekolah? Belajar itu sifat manusia tanpa ragi. Tuhan itu tidak perlu belajar. Oh, begitu. Ya iyalah, Tuhan itu kan maha tahu. Dan faktanya ya, Yesus tidak tahu kapan kiamat. Nggak tahu ya guys, karena dia bisa baca Alkitab. Bahkan dia nggak tahu bahwa waktu itu dia pernah mengutuk pohon ara hingga kering. Nah, padahal pohon ara itu nggak salah apa-apa. Memang belum musimnya untuk berbuah. Nah, masa Yesus nggak tahu bahwa itu belum musimnya pohon ara berbuah? Dia kan dia tahu, oh ini memang belum musimnya, wajar ini pohon ara nggak berbuah. Tapi dia emosi, menemukan buah ara nggak berbuah, lalu dia kutuk buah ara itu. Ini kan menandakan dia memang nggak tahu kalau itu memang bukannya musim buah ara untuk berbuah. Dan dia kan harus sebagai Tuhan dia bisa bikin itu buah ara berbuah. Kan dia Tuhan.
Kenapa dia harus mengutuk Puan Ara? Coba. Harusnya dia kalau dia ingin sesuatu kan dia tinggal bilang, Puan Ara, ya aku tahu ini bukan musimmu, berbuahlah. Itu kan lebih keren. Kita bisa lebih yakin kalau itu lebih dekat kepada penggabaran Tuhan. Tapi tidak. Alih-alih dia mengatakan bahwa saya tahu ini Puan Ara memang bukan musimmu berbuah, maka saya buat kamu berbuah sekarang. Lalu keluar buah. Itu baru lebih menggambarkan kecocokan dengan Tuhan. Tapi kalau dia bilang, kenapa sih kamu nggak berbuah? Lalu dia marah, dia kutuk. Nah, itu jauh sekali dari penggambaran tentang Tuhan, guys. Secara logika. Pantesan Tuhan kamu cuma mengerti bahasa Arab. Nggak pernah belajar sih. Nah, ini nggak ngerti dia. Ya, Tuhan agama Islam itu bukan hanya ngerti bahasa Arab. Ya. Cuman masalahnya dia tuh mengutus nabi yang dari bahasa Arab dan ditujukan awal itu kepada bahasa Arab. Makanya nabi karena ngomong dengan kaumnya ya pakai bahasa Arab. Dan bahasa itu original ya bahasa Arab. Gitu, guys. Jadi nabi nggak mungkin nabi dari Arab nyampaikan kepada bahasa Arab, nggak mungkin dia pakai bahasa Inggris. Ngapain coba? Nah, nanti originalnya dapat, baru dimakan bahasa lain, gitu deh. Jadi tergantung kepada siapa disampaikan. Ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Misalnya gini, saya adalah ketua PBB. Lalu ketika saya mau ngutus orang untuk Indonesia, saya adalah ketua PBB orang Inggris. Nah, tentu harus bisa segala bahasa kalau bisa kan. Lalu saya ngomong kepada orang dari Indonesia, karena saya akan utus dia ke Indonesia. Nah, yang paling bagus apa? Saya ngomong dalam bahasa Indonesia. Bro, meskipun saya orang bule, orang Inggris. Bro, kamu kan orang Indonesia, bro. Tolong sampaikan ini, saya utus kamu ke negara kamu, sampaikan ini. Orang Indonesia itu harus begini. Nah, itu kalau kerennya, saya sebagai ketua PBB waktu sebagai orang bule, saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Itu bukti kalau saya itu bisa segala bahasa. Meskipun saya orang Inggris misalnya. Nah, kalau apa mungkin saya bilang dalam bahasa Inggris, artinya saya bukan ketua PBB yang keren, ya kan? Masa nggak bisa bahasa Indonesia gitu? Dan ini saya sampaikan kepada orang Indonesia yang akan ngomong ke orang Indonesia. Masa saya ngomong dalam bahasa Italia? Sini Pak Budi misalnya orang Indonesia. Bonjour difensore attaccante. Lalu ini orang datang ke orang Indonesia ngomong gitu. Bonjour difensore attaccante. Tentu orang Indonesia bingung. Bapak ngomong apa ya? Itu masalahnya, guys. Yang tidak ada berarti kita lagi. Ya, utusan itu diutus untuk menyampaikan kepada kaumnya dengan bahasa kaumnya. Nggak mungkin pakai bahasa internasional, nggak mungkin. Tentu bahasa yang mudah dipahami oleh kaumnya. Karena mereka adalah penerima awal dari pesan Tuhan. Ngerti nggak? Nah nanti baru mereka menyampaikan ke yang lain. Karena kan pakai mata rantai, Tuhan tuh mengutus nabi itu kepada kaumnya. Gitu guys. Bukan Tuhan tuh mengutus nabi itu langsung di tengah-tengah jadi nabi itu bukan ngomong di tengah-tengah komunitas internasional, beda. Kalau misalnya gini, kalau misalnya orang Indonesia tadi ngomong di depan forum internasional, ada masyarakat Inggris, masyarakat Italia, masyarakat Indonesia, dia akan ngomong pakai bahasa internasional. Bahkan dia ketika ngomong dengan orang Italia, dia akan pakai bahasa Italia. Ketika ngomong dengan orang Indonesia, ngomong pakai Indonesia. Orang Jawa, dia ngomong bahasa Jawa. Tapi kan ini spesifik Indonesia, ya dia ngomong bahasa Indonesia. Ketika Nabi Muhammad itu diutus spesifik kepada orang Arab, ya tentu disampaikan dalam bahasa Arab. Itu loh guys logikanya. Ya waktu itu kan tidak menyampaikan kepada komunitas internasional. Jadi dia tidak perlu pakai bahasa internasional, karena tidak akan mengerti pengikutnya. Karena pengikutnya orang Arab awalnya gitu guys. Nah, jadi tanpa lagi tidak mengerti logika narasi gitu kan. Tuhan aneh bukan cuma mengerti bahasa Arab,
Dia mengerti semua bahasa. Oh iya? Buktinya mana? Apakah kamu boleh berdoa pakai bahasa lain selain bahasa Arab? Berdoa dalam bahasa selain Arab itu boleh, ya. Makanya tanpa lagi itu belajar Islam, ya. Kecuali kalau kita yang sudah baku kayak sholat, kayak apa lagi ya. Tapi kalau bisa dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena untuk agar seragam, agar ini susah untuk dimanipulasi, untuk jadi distorsi. Paham nggak logika berpikirnya? Contoh, misalnya kita untuk menjaga keaslian sebuah lagu. Misalnya ada lagu, misalnya lagu apa ya? Lagu Korea yang judulnya itu adalah Loser, tapi dinyanyikan dalam bahasa Korea. Nah, untuk menjaga keasliannya, ketika kita bernyanyi, apa kita terjemahkan? Tidak, kita tetap akan menyanyi dalam bahasa Korea. Gitu kan? Loser, wechoni, kayak gitu kan? Saya bisa bahasa Korea, guys, tapi kurang lebih begitu. Jadi, apa kita ubah jadi aku gembira? Kan nggak begitu, guys. Jadi ini adalah untuk menjaga originalitas, itu penting bagi umat Islam. Ya, original itu penting agar tidak menutup peluang, jadinya distorsi. Kalau bagi mereka original itu nggak penting, makanya rentan jadi distorsi, guys, perubahan di mana-mana gitu kan. Nah, itu yang tidak dipahami apa lagi. Ya, kita tuh mengutamakan originalitas agar mencegah peluang jadinya distorsi yang bisa merusak suatu keaslian, suatu ajaran, guys. Kenapa kamu hanya boleh berdoa pakai bahasa Arab? Karena Kan dia bahkan sebagai orang yang bodoh. Padahal ini aja dia harusnya bisa jawab. Tapi kalau ini tokoh rekan ciptaan terlagi ya dibuat seperti ini. Kalau saya ngomong di situ, saya akan sampaikan, ya kan, untuk menjaga originalitas, biar tidak bisa terjadi distorsi yang bisa merusak ajaran itu sendiri, guys. Itu jawabannya. Karena Tuhan kamu tidak mengerti bahasa lain selain bahasa Arab. Gaya so pintar, padahal nggak ada isinya kan. bahasa Arab itu adalah bahasa Tuhan. Manusia yang perlu belajar bahasa Tuhan, bukan Tuhan yang perlu belajar bahasa manusia. Guys, ini salah lagi ya. Emang tanpa lagi ini suka berhalusinasi, ya. Ini kan dari pikiran dia juga bahwa dia berhalusinasi bahwa Tuhan itu bahasanya adalah bahasa Arab. Bukan, guys, ya. Tuhan itu ya, dia bisa segala bahasa. Dia bahkan bisa bahasa hewan. Karena dia menciptakan semua makhluk hidup. Dia bisa bahasa hewan, bisa bahasa pohon, bisa bahasa manusia, bisa bahasa jin, bisa bahasa malaikat. Dia bisa semua bahasa. Bahkan dia bisa bahasa alam semesta. Karena dia pencipta semuanya gitu, guys. Jadi kayak Anda memprogram sesuatu AI misalnya. AI Anda bikin bahasa-bahasa aneh. Anda ciptakan bahasa sendiri. Misalnya bahasa kayak aku gagu, maha gaga, misalnya gitu kan. Ya ada bikin istilah baru, lalu bikin ini namanya bahasa slepet misalnya gitu kan. Nah, itu Anda pasti tahu bahasa itu karena Anda ciptakan AI-nya gitu. Sama kayak Tuhan, Tuhan tuh bisa semua bahasa. Karena dia ciptakan semuanya itu. Dia ngerti bahasa hewan, bahasa apapun dia ngerti, guys. Jadi bahasa Tuhan itu kan bahasa Arab. Jadi ini ngaco. Gitu kan. Jadi apa ya? Makanya kita pengen itu tanpa lagi itu ajak ngomong orang Islam yang betul-betul orang, bukan toko kartun, guys. Manusia. Nah,
Itu dia sebabnya Tuhan kamu tidak mengerti doa kamu. Dia nggak mau belajar sih. Betul-betul saya nanya aja kan. Tuhan disuruh belajar, guys. Tuhan disuruh belajar. Ini makin lama makin aneh gitu kan. Bagaimana orang nggak mualaf ya? Masa Tuhan disuruh belajar? Diasosiasikan oleh lagi bahwa Tuhan tuh hanya bisa bahasa Arab dan nggak bisa bahasa lain karena mau belajar. Kan ini absurd, guys. Bukan Tuhan yang perlu mengerti manusia. Manusia yang perlu mengerti Tuhan. Kalau begitu, berarti manusia lebih pintar daripada Tuhan kamu, Dul. Gini, Tuhan itu sudah pasti mengerti manusia, karena Dia yang menciptakan manusia. Nah, kita yang perlu mengerti Dia. Karena akal, kemampuan kita terbatas. Makanya Dia kasih petunjuk agar kita mengerti siapa Dia, apa maunya Dia. Oh tidak, kita tidak akan mengerti. Coba Tuhan itu Dia menurunkan putusan. Dia kirim Musa, Dia kirim Ibrahim, Dia kirim Yesus, Dia kirim Muhammad. Apa kita bisa mengerti tentang Dia? Enggak. Karena kita punya keterbatasan. Tapi kayak murid apakah akan mengerti tentang gurunya, tentang mata pelajaran fisika, kimia? Enggak. Kecuali guru itu diutus untuk membuat murid itu mengerti. Jadi guru itu pasti mengerti, muridnya belum. Makanya murid itu dikasih pengertian dari seorang guru. Sama kayak gitu, kayak Tuhan. Tuhan itu sudah mengerti. Nah, kita belum mengerti. Karena kita posisinya di bawah Tuhan, punya keterbatasan. Nah, Tuhan itu makanya utus Nabi agar Tuhan kita tuh ngerti, tahu siapa Dia, Tuhan itu, dan Nabi itu, dan apa kemauan dari Tuhan itu, guys. Manusia lebih mengerti Tuhan kamu daripada Tuhan kamu mengerti manusia. Sekarang saya baru mengerti kenapa Tuhan kamu memilih nabi buta huruf yang tidak mampu belajar baca tulis seumur hidup. Karena Tuhan kamu sendiri juga tidak mampu belajar baca tulis. Ini fitnah lagi nih kan. Jadi kenapa Tuhan memilih Nabi Muhammad sebagai nabi yang tidak bisa baca tulis? Ya. Agar tidak bisa difitnah. Ya, kan kita tahu nih, banyak sekali memfitnah Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad itu menulis kitabnya sendiri, ya kan? Dia itu idenya sendiri Quran itu. Loh, dia nggak bisa baca tulis. Orang yang nggak bisa baca tulis adalah orang yang kekurangan literasi, ya. Sehingga dia nggak mungkin bisa menulis. Dia nggak bisa tulis, nggak mungkin bisa menulis isi idenya ke itu, karena dia nggak punya ide. Dia nggak baca. Orang nggak baca nggak punya ide, guys. Nggak punya ide. Orang punya ide itu hanya orang yang membaca. Orang yang banyak baca akan punya banyak ide. Nah, itu untuk menjawab tuduhan bahwa Anda menuduh Nabi Muhammad itu menulis kitab sendiri dari kepala sendiri. No, dia adalah seorang nabi yang ummi, misalnya nggak bisa baca tulis. Artinya sesuatu yang disampaikan itu adalah bukan dari dia, karena dia nggak punya ide, nggak bisa nulis, gitu guys. Ngerti nggak? Misalnya gini, kalau ada profesor datang ke kita menjelaskan tentang banyak hal, nah dia nulis buku misalnya, nyampaikan ke kita suatu berita, suatu apalah argumentasi. Nah kita bisa katakan bahwa ini kan dari pikiran si profesor, dia memang pintar kok, suka baca. Itu nulisnya dari isi kepala sendiri, bisa kita katakan gitu. Tapi kalau ini adalah orang yang gak bisa baca tulis, datang ke Anda menyampaikan tentang kimia, fisika, Anda tahu dia orang bisa baca tulis, dia dapat info dari mana? Artinya ada yang memberikan ke dia info itu. Nah itulah makanya kita yakini bahwa info itu dari Tuhan. Karena nggak mungkin orang yang nggak bisa baca tulis ini bisa punya ide seperti itu. Artinya terbantahkanlah fitnah dari orang-orang ini, ya, teman-teman Kristen ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah dari isi kepala Muhammad, dari ide Nabi Muhammad, dan dari dia nulis sendiri kitabnya. Nah itu terbantahkan, guys. Itu sebenarnya tujuannya gitu kan. Tuhan tidak perlu belajar. Bisa pakai gini misalnya. Ada orang nuduh ya,
orang itu pembunuhnya. Dia menembak orang ini pakai pistol. Ya. Nah, saya yang muncul orang ini memang sengaja milih orang itu yang nggak bisa pakai pistol, yang bahkan nggak tahu apa itu pistol. Sehingga ketika dituduh, orang yang dituduh itu berarti salah, error. Ya kan? Orang akan lihat, ya si Bubia mutus orang ini nggak bisa pakai pistol. Bahkan pistol nggak tahu dia. Bagaimana bisa dia dituduh menembak orang pakai pistol? Nah itu guys poinnya. Agar menghindari tuduhan, membantah tuduhan bahwa beliau menulis kitabnya sendiri dari isi kepala sendiri guys. Belajar itu sifat manusia. Dul, batu dan binatang juga tidak perlu belajar. Batu disamakan dengan binatang, guys. Batu itu adalah benda mati, binatang makhluk hidup. Binatang juga belajar. Apa dia nggak tahu? Ada eksperimen tikus ya di atau simpanse lah. Simpanse itu bisa belajar. Itu binatang kan, hewan kan. Simpanse itu belajar bagaimana manjat pohon dan binatang juga belajar. Makanya ada ketika kita tuh para peneliti itu ya, penyayang binatang itu mau menangkar, jadi misalnya ada hewan mau punah nih. Nah, tentu hewan itu akan diambil anaknya atau induknya untuk beranak, lalu dirawat. Nanti kan dia belum siap itu untuk hidup di alamnya. Dia butuh proses adaptasi, belajar. Jadi itu di habitat, di tempat penangkaran itu ya, di kebun binatang itu, tempat penangkaran yang tempat dia itu dilatih untuk disiapkan untuk dilepaskan di alam dia, itu dilatih itu guys. Ya, cara menjadi pohon, cara berinteraksi dengan kelompoknya, itu proses belajar. Jadi hewan juga belajar guys. Kayak burung belajar terbang, itu proses belajar. Mereka mencoba mengepakkan sayapnya pelan-pelan, lalu terbang rendah, bahkan jatuh, coba lagi. Jadi hewan pun belajar. Siapa bilang hewan nggak belajar coba? Kalau batu juga nggak belajar. Kalau batu memang nggak belajar, karena dia benda mati gitu kan. Justru belajar itu adalah bukti adanya kecerdasan. Karena manusia bisa belajar itulah makanya manusia lebih daripada binatang. Guys, manusia tuh diberikan kecerdasan lebih dibanding binatang. Dalam artian binatang tuh punya otak juga. Jangan bilang binatang nggak punya otak. Cuman kapasitas, jadi otak itu adalah fungsinya kecerdasan. Jadi hewan itu juga punya fungsi kecerdasan, cuma tidak secerdas manusia, ya kan? Tapi ada yang mirip manusia kecerdasannya, yaitu monyet, simpanse. Makanya karena mirip dengan manusia kecerdasannya, makanya simpanse itu digunakan sebagai kelinci percobaan. Karena memang mirip manusia kecerdasannya, gitu kan? Dia bisa menjadi manusia, ya kan? Dia bisa makan seperti manusia, bisa memakai pakaian seperti manusia, gitu ya. Jadi itu pernah tahu itu, gitu kan? Nah, jadi gini guys ya, Tuhan itu tidak perlu proses belajar. Kenapa? Tuhan itu sudah cerdas dari sananya. Ini Tuhan itu nggak sama kayak manusia yang butuh proses untuk menjadi. Jadi kecerdasan itu digunakan sebagai alat untuk jadi pintar. Enggak. Tuhan itu sudah pintar dahulu, ya kan? Dia tuh sudah dari awal itu dia sudah ada dengan kondisi pintar. Nggak perlu proses belajar, guys. Paham ya? Kalau Tuhan itu diberi proses belajar, artinya kita semua bisa jadi Tuhan. Anggapan itu. Ya. Orang paling cerdas muka bumi, misalnya, ambil contoh Albert Einstein. Berarti Albert Einstein itu karena punya kecerdasan, berarti bisa jadi Tuhan dong. Kalau menurut dari logikanya apa lagi? Kan nggak begitu, guys. Jadi kecerdasan bukan membuktikan bahwa itu Tuhan. Bukan. Tuhan itu tidak membutuhkan alat kecerdasan untuk menjadi pintar. Karena dia sudah pintar duluan. Memang udah dalam kondisi pintar, guys. Gitu. Makhluk perlu belajar. Tuhan tidak. Aneh kan kalau ada Tuhan itu yang awalnya bodoh. Ya. Meskipun dia punya kecerdasan, tapi kan awalnya dia nggak tahu apa-apa. Apa mungkin terjadi? Kan nggak mungkin. Tentu dia belajar. Pada siapa dia belajar? Tambah ngaco lagi. Tuhan
Meskipun secerdas apapun dia. Tapi kan orang-orang secerdas apapun awalnya kan pasti tidak punya pengetahuan. Lalu bayangkan ada Tuhan yang awalnya nggak punya pengetahuan. Apa yang terjadi logikanya, guys? Ya kan? Tuhan yang awalnya nggak punya pengetahuan. Dia belajar sama siapa? Karena orang belajar kan ada gurunya, ada bukunya, ada yang dilihat. Sedangkan dia pencipta. Ketika dia segala sesuatu belum ada, dia sudah ada. Apa yang dia pelajari dari mana? Orang belum ada apa-apa kok. Wong dia yang menciptakan ini semua. Ini kan lo pakai logikanya, dibikin pakai logika aneh, guys. Gitu kan. Manusia juga banyak yang tidak pernah bisa belajar. Mereka adalah orang-orang yang bodoh dan bebal. Artinya, belajar adalah sifat manusia yang cerdas. Tidak belajar juga adalah sifat manusia, tapi yang bodoh. Jadi, jika Tuhan kamu tidak bisa belajar, seharusnya kamu pertanyakan, apakah Tuhan kamu cerdas? Kalau saya pertanyaan begini, kalau Tuhan kamu tambah lagi, perlu proses belajar untuk menjadi cerdas, pintar, artinya Tuhan kamu adalah sama kayak manusia. Begitu logikanya, guys. Tuhan aneh maha tahu. Dia tidak perlu belajar. Duh, bagaimana mungkin Tuhan kamu maha tahu? Bagaimana cara belajar aja, Tuhan kamu tidak tahu. Bagaimana cara belajar dengan dia tuh bisa belajar tuh beda, guys. Ya, Tuhan tuh tahu segalanya. Dia bahkan tahu. Kalau disebut tahu segalanya itu harusnya ngerti apa lagi. Dia tahu cara belajar, tahu kapan kiamat, ya. Itu Tuhan tuh tahu segalanya. Jadi apalagi nggak ngerti arti tahu segalanya. Artinya termasuk tahu juga cara belajar. Itu logikanya. Tuhan aneh tahu cara belajar. Makanya Tuhan aneh mengajarkan umatnya, bukan belajar. Bener kan? Dul, Tuhan kamu bahkan gak bisa membuat satu orang nabimu yang buta huruf menjadi orang yang bisa baca tulis sampai akhir hidupnya. Bagaimana mungkin Tuhan kamu bisa membuat kamu menjadi pintar? Kan udah dibilang, kan Tuhan tuh punya tujuan. Kayak saya, kenapa saya utus orang yang nggak bisa pakai pistol, yang nggak tahu pistol, biar dia nggak bisa dituduh dia bunuh orang, ya kan? Yang tujuan saya apa? Yang penting pesan saya sampai, ya. Ini nabi itu hanyalah media untuk menyampaikan informasi. Jadi Anda dengar gini ya. Saya mau menyampaikan Anda suatu video. Kayak gini nih, saya menyampaikan pesan kepada Anda dalam bentuk konten video ini. Nah, konten video ini kan adalah berupa file benda mati. Apakah file ini adalah orang yang cerdas? Tidak. File ini tidak ada AI di dalamnya, dalam artian bukan apa ya? Tidak ada kecerdasan. Dia nggak punya otak file ini, guys. Benda mati. Yang penting kan pesan saya sampai, gitu loh. Itu logikanya. Jadi nabi itu nggak perlu diajari supaya cerdas, nggak perlu. Diajari supaya bisa baca terus, nggak perlu. Yang penting pesannya sampai. Ngerti nggak maksud logikanya? Ya. Nabi itu bukanlah profesor. Bukan, guys. Dia adalah penyampai pesan. Nah, kita tinggal teliti pesannya. Masuk akal apa tidak? Itu logis apa tidak? Begitu. Jadi jadi beda sama profesor, beda. Profesor itu butuh belajar dulu. Tapi Nabi betul-betul hanya menyampaikan, gitu guys. Ngerti nggak? Pesan, ya. Jadi ketika saya mau pesan saya sampai kepada pengikut saya utus seorang yang tidak bisa baca tulis. Yang penting dia menyampaikan apa dan saya mau. Bro, kamu pergi situ ya. Mau bilang saya mau ini, maunya itu gitu. Nah, dia nggak perlu bisa baca tulis, nggak perlu.
saya ajarin dia bisa bertulis, ya kan? Nggak perlu. Yang penting pesan saya sampai. Nah itu yang terjadi. Tuhan itu yang penting pesannya sampai gitu. Nggak ada urusan sama nabinya tuh apakah diajar dulu kayak apa kayak nggak ada guys. Tuhan kamu tidak mungkin bisa mengajar karena belajar aja dia tidak bisa. Jadi maksud ente Tuhan aneh bodoh? Saya tidak berkata begitu. Kamu sendiri yang berkata bahwa Tuhan kamu tidak perlu belajar. Jadi orang yang tidak perlu belajar, artinya orang itu sudah pintar, sudah tahu segalanya. Ya, ngerti nggak logikanya? Orang yang nggak pintar itu yang perlu belajar. Orang nggak pintar ngapain lagi belajar, guys? Contoh, saya sudah misalnya pintar untuk apa ya? Misalnya pintar untuk masak spesifik ya. Misalnya saya pintar masak suatu makanan, ya saya sudah pintar, nggak perlu lagi belajar. Kecuali kalau ada hal baru, misalnya saya belum bisa, saya akan belajar di mana? Ya hal yang saya belum bisa. Contoh saya belum bisa menjahit, ya saya belajar menjahit. Kalau saya udah bisa masak, ya saya nggak perlu lagi belajar masak, gitu guys. Karena itu akan sia-sia. Kalau saya udah tahu kok, saya datang ada apa ya? Ada orang koki chef yang ngerti tentang masak-masak, datang ke kursus memasak. Kacau nggak? Kacau. Jadi ketika orang itu jelaskan, kita semua masak ya hari ini, belajar masak ya, ini bahannya. Chef itu kan, nah ini kan saya udah tahu. Ngapain lagi? Itu loh logikanya kan. Saya cuma menjelaskan bahwa merasa tidak perlu belajar adalah sifat manusia yang arogan dan bebal. Beda. Orang yang nggak tahu lalu merasa tidak perlu belajar, itu ya bebal. Tapi orang yang sudah tahu nggak perlu belajar, itu bukan orang bebal. Jadi perbandingannya gini ya. Ada seorang yang memang bukan chef, lalu dia belajar memasak, kursus memasak, ya. Atau dia nggak mau. Ini orang nggak pandai masak, udah nggak pandai masak, nggak mau pula belajar kursus masak. Ini memang orang bebal, orang sombong. Tapi kalau orang chef yang udah tahu masak, nggak mau ikut kursus masak, jika dia tahu masak, ini bukan orang bebal. Dia sudah tahu, untuk apa lagi belajar? Udah tahu. Jadi itu logikanya tak lagi, gitu kan? Ente menghina Tuhan aneh. Ente menista agama. Jadi tanpa lagi ini, gini ya, tanpa sadar dia menghina Tuhannya sendiri. Dia mengatakan bahwa Tuhannya butuh belajar. Guys, jadi sebenarnya yang menista Tuhannya sendiri itu adalah tanpa lagi. Kita umat Islam meninggikan Tuhan kita. Kita katakan bahwa Tuhan kita adalah maha segalanya. Nggak perlu belajar karena dia sudah tahu segalanya. Kita meninggikan Tuhan kita setinggi-tingginya. Dia merendahkan Tuhan dia. Tuhan itu butuh belajar. Karena orang yang butuh belajar, awalnya berarti dia bodoh. Artinya tanpa lagi secara sadar, dia telah menghina Tuhannya sendiri gitu. Tanpa lagi? Tanpa lagi. Ente mau kemana? Saya mau pergi. Masih ada urusan lain, Dul. Jangan lari. Sini debat dengan aneh. Maaf, Dul. Saya nggak ada waktu. Tanpa lagi. Kenapa ente tidak mau berdebat dengan aneh? Soalnya, kalau kamu kalah debat, kamu bisanya cuma marah-marah dan berkata saya menista agama kamu sih. Fakta. Tanpa lagi menistakan agama Islam dengan mengatakan bahwa Tuhan dalam agama Islam itu tidak alias bodoh, ya, dan nggak mau belajar. Padahal dia sadar dia itu juga menghina Tuhan agama dia, bahwa Tuhan agama dia adalah Tuhan yang bodoh tapi mau belajar. Jadi dia menistakan Tuhan dua agama.
agama Islam dispesifikkan sebagai Tuhan yang bodoh tapi nggak mau belajar. Tapi Tuhan agama dia spesifikkan sebagai Tuhan yang bodoh tapi mau belajar. Jadi itulah tampar lagi, guys. Ya, apa dia nggak ngerti dengan hal itu gitu kan? Ayo, sini. Ikut aneh ke kantor polisi. Ogah Dul, kamu aja ke kantor polisi sendiri. Saya masih ada urusan lain yang lebih penting. Tanpa Ragi, ente pengecut. Iya Dul, saya memang pengecut. Lebih takut kepada kamu daripada takut kepada Tuhanmu. Karena kamu masih bisa belajar, sedangkan Tuhanmu tidak bisa belajar. Tuh kan, ini penistaan agama, guys. Tuhan agama Islam tidak bisa belajar. Coba. Tuhan agama dia bisa belajar. Artinya kan sama-sama bodoh, guys. Ya kan? Karena orang yang bisa belajar, artinya dia awalnya pasti bodoh gitu, logikanya nggak tahu apa-apa. Jadi guys, Tampar Ragi ini suka sekali ya menghina Tuhan agama orang lain dan Tuhannya sendiri gitu loh. Kamu lebih pintar daripada Tuhanmu, Dul. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa. Ini biasanya ada musik nih, jadi kita skip aja guys ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.